Oke, di les kali ini kita akan membahas tentang masih statistik, yaitu tentang statistik ya. Nah, kalau yang kemarin itu kan kita sudah belajar tentang penyajian data, membuat tabel distribusi frekuensi, lalu kita juga sudah belajar tentang bagaimana membuat histogram poligon, lalu masuk ke ukuran pemusatan data, kita mencari rata-rata, median, dan modus gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke masih ukuran pemusatan data, tapi lebih tepatnya ini ukuran letak. Makanya di sini Mbak tulis, Mbak tendensi sentralnya ini Mbak hapus ya. Jadi Mbak ganti di sini sebenarnya tentang ukuran letak ya. Di statistik ini masuk di ukuran letak, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil ya. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan kata kuartil karena kita dulu udah pernah belajar waktu SMP ya, yang sudah les dari SMP sama Mbak Jasmine, kita udah pernah belajar tentang kuartil. Nah, di sini Mbak sudah catatkan tentang jangkauan, hamparan, tapi ini tidak usah dicatat ya. Mbak coret. Kenapa? Karena ini sebenarnya untuk ukuran penyebaran data dan itu akan kita bahas di les selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita fokus pada kuartil, desil, dan persentil ya. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, pertama kita akan membahas apa sih kuartil itu ya. Kuartil itu akan Mbak sangkutkan dengan median di sini. Makanya median Mbak tulis juga. Kan median kita udah belajar ya kemarin. Median tuh kan data nilai data ke tengah ya, nilai data yang di tengah gitu. Nah, kalau median itu membagi suatu data menjadi dua. Tapi kalau kuartil membagi data itu menjadi 4 bagian. Jadi ibarat ini tali. Oh, ini sudah ada di sini ya. Ibarat ini tali atau suatu data ya, data ya bukan tali, suatu data. Itu kita bagi 4. Caranya kita bagi 2 dulu ya. Ini kita bagi 2. Nah, kita bagi 2. Lalu bagi 2 tadi itu kita bagi lagi 2. Nah, akhirnya kan jadi 4 gitu. Nah, itu kalau kuartil. Nah, kuartil di sini kita bedakan menjadi 3. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Nah, kalau kuartil bawah itu biasa simbolnya Q1. Kalau kuartil tengah simbolnya Q2, kuartil atas Q3 gitu. Nah, misal tadi ini suatu data, ini adalah data pertama, data kedua, data ketiga sampai data yang ke N, kita bagi 2 dulu. Nah, kita bagi 2 itu pas di sini. XT itu nilai tengahnya. Nah, nilai tengah itu secara tidak langsung sama seperti median. Dan secara tidak langsung, median tersebut itu sama seperti kuartil kedua, begitu ya. Nah, setelah itu, datanya itu kita bagi 2 lagi yang sebelah sini. Nah, kita bagi 2 kan, ini menjadi 2. Nah, di tengah-tengahnya inilah Q1, kuartil bawah, dan ini Q3, begitu. Nah, kita langsung masuk contoh soal. Nah, ini untuk median dan kuartil data tunggal ya. Kita masuk data tunggal dulu. Data tunggal itu data yang dikit ya. Contohnya kayak gini. Tentukan median kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya dari data ini. Nah, ingat, kalau mencari median ataupun kuartil itu harus diurutkan datanya. Jadi data ini harus diurutkan. Oke. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Ini data sudah Mbak urutkan. Data terurutnya seperti ini. Jadi 10, 15, 15, dan seterusnya. Kalau dihitung jumlah data, jadi cara menentukan kuartil yang pertama sama seperti cara menentukan median. Kita hitung datanya dulu. Datanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Datanya ada 13. Masih ingat cara mencari median kalau datanya ganjil gitu kan? Jadi dengan rumus apa? Nanti bisa dilihat. Nah, ketika datanya ganjil itu sebenarnya mudah sih. Kanan cukup 12, kiri cukup 12 data, kanan cukup 12 data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 30 ini adalah mediannya atau Q2 gitu. Median dan Q2 itu sama. Nah, setelah itu data yang sebelah kiri ini kita bagi 2 lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehingga di tengah-tengah antara 15 dengan 15. Jadi Q1 atau kuartil bawahnya 15 tambah 15 bagi 2, yaitu 15. Nah, untuk yang Q3 atau kuartil atas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di tengah-tengah. Berarti dia di tengahnya 55 dan 57. 55 tambah 57 bagi 2, yaitu 56. Kalau untuk data tunggal, itu saya rasa masih mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok rumusnya seperti ini ya.
QI atau kuartil ke I, ya terserah ke 1, ke 2, atau ketiga, itu TBI, ya ini TBI, tambah I per 4N kurang sigma F kurang I per FI kali P. Nah, I per 4, I ini nanti tuh tergantung kuartil berapa yang ditanyakan. Kalau kuartil 3, berarti I-nya diganti 3. TB-nya itu adalah tepi bawah kelas, berarti tepi bawah kelas kuartil ketiga gitu. Kalau kuartil pertama, ini tepi bawah kelas kuartil pertama gitu ya. Jadi I itu tergantung dengan apa yang ditanya, kuartil keberapa begitu. Contohnya, nah, di sini contohnya begini. Tentukan kuartil 1, 2, 3-nya dari data ini. Sebenarnya datanya itu hanya ini saja. Nih Mbak tutup ya. Datanya hanya nilai sama frekuensi ini saja. Cuma dalam penyelesaiannya harus ditambah satu tabel. Daripada Mbak membuat tabel lagi, jadi Mbak langsung tambahkan satu tabel nih. Yang warna pink ini penambahannya ya. Dimana penambahannya ini diisi sigma F atau jumlah dari frekuensi begitu. Nah, oke. Kita mulai. Nah, sekarang di sini untuk mencari kuartil kita butuh mengisi TBI, tepi bawah kelas kuartilnya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Sebelum ke sini perhatikan yang coretan pink ini ya. Perhatikan yang coretan pink. Nah, pertama untuk kuartil pertama ya. Kuartil pertama itu untuk data tunggal rumusnya seperempat ya. Seperempat N. Ini jangan lupa. Seperempat N. Nah, N-nya semua 50. Ya, ini kalau ditambah semua tuh 50, berarti seperempat kali 50 yaitu 12,5. Kita cek 12,5 ada di mana. Nah, ini data ke 10 saja di sini ya, berarti 12,5 ada di sini. Ini di sini. Jadi ini adalah nih Mbak kasih panah, ini adalah letak kelas kuartil pertamanya ya, ada di sini. Oke, selanjutnya karena kita udah tahu kelas intervalnya, kita bisa menentukan TBI. Ini TBI. TBI itu adalah tepi bawah kelas kuartilnya, yaitu 43 kan. Kita kurangkan dengan 0,5. Ingat mencari tepi bawahnya itu kita tinggal kurangkan saja 0,5 menjadi 42,5. Nah, lalu kita isi lagi sigma F kurang 1. Sigma F kurang 1. Sigma F kurang 1 itu adalah 10 ya. Nah, 10 dapat dari mana? Kita lihat sigma F kurang I itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Nah, jumlah frekuensi, kalau kata jumlah frekuensi berarti frekuensi kumulatif ya, sebelum kelas ke I. Tadi kan frekuensi kumulatif untuk kelasnya yaitu 19 karena kelas kuartil pertama di sini kan. Nah, sebelumnya sigma F kurang 1 itu sebelumnya berarti yang 10. Ya, jumlah frekuensi sebelumnya 10. Nah, untuk FI ya ini FI, untuk FI berarti kan F1. Karena tadi kan kuartil 1, berarti I-nya itu 1 kan. Untuk F1 itu berarti kita lihat dia berada di kelas mana? Kelas 43 sampai 48, berarti ini 9 gitu. P itu panjang kelas, hitung aja 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ada 6 panjang kelasnya. Setelah semua ini terisi, pindahkan ke sini. TBI 42,5 tulis. Tambah seperempat N 12,5 tulis. Sigma F kurang